Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa bika masdartu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bitambi fakfili laikfirtunuba illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji dan panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sebagai pencerah kehidupan dan tauladan bagi semua manusia. Di sini saya akan menjelaskan manfaat istighfar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang selalu beristighfar meminta ampun kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya, memudahkan bagi setiap kesempitan, kesenangan bagi setiap kesedihan, dan memberi rezeki yang tak terduga olehnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kalimat istighfar adalah kalimat yang mungkin bagi sebagian orang begitu berat diucapkan, apalagi ketika merasa bahwa hidupnya baik-baik saja dan tak merasa ada yang salah dengan yang dilakukannya. Itulah anggapan jika memaknai kalimat istighfar hanya bisa digunakan atau diucapkan kala kita melakukan salah atau dosa kepada Allah. Namun sesungguhnya kalimat istighfar adalah salah satu yang Rasulullah SAW anjurkan untuk kita berbanyak membacanya dalam keadaan apapun dari kehidupan kita sehari-hari. Ibnu Katsir rahimahullah pernah berkata, barang siapa yang menghiasi dirinya dengan amalan ini, yaitu memperbanyak kalimat istighfar, maka Allah mempermudah rezekinya, memudahkannya urusannya, dan menjaga kekuatan jiwa dan raganya. Untuk itu, kita perlu mulai membiasakan diri kita dengan memperbanyak pengucapan kalimat istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Karena ternyata ada 5 manfaat biasa yang akan kita dapat darinya. Apa saja itu? Yang pertama, ketika lemah akan dikuatkan. Manusia adalah makhluk tempat salah, lupa, dan memiliki nafsu yang membawanya pada kondisi senang, sedih, dan sebagainya. Bagaimana kehidupannya tergantung bagaimana dia menyikapinya. Sehingga manusiawi ketika masalah atau ujian datang menghampiri, manusia akan merasakan lemah dan lelah dengan kondisi yang dianggap kurang berpihak padanya. Dan saat berbagai masalah atau ujian terasa menghimpit, maka perbanyaklah meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan istighfar. Karena bisa jadi masalah atau ujian itu Allah kirim sebagai bentuk nikmat agar mengantarkan kita pada kenaikan derajat di hadapannya jika kita tulus melewatinya. Dan bisa pula kita adalah sebuah peringatan atau dosa dan maksiat yang masih sering kita kerjakan. Dengan memperbanyak istighfar, maka segala kelemahan yang kita rasakan akan tergantikan oleh rasa kuat bahwa Allah terasa begitu dekat, dan kita merasakan bahwa Allah akan menguatkan kita karena Allah tak pernah memberi suatu beban pada hambanya melebihi kemampuannya hambanya tersebut. Yang kedua, saat akan disembuhkan. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah mutlak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hidup, mati, rezeki, dan jodoh seseorang ada dalam genggamannya. Begitupun dengan sehat dan sakit seseorang. Ketika seorang hamba mendapatkan ujian berupa penyakit, maka apa yang bisa hamba tersebut lakukan selain meminta kesembuhan kepada Allah?
Tentunya dengan banyak memohon dan mengusahakan kesembuhan dirinya, karena Allah menyukai hambanya yang berusaha memohon dan tawakal padanya. Saat seseorang sakit, maka perbanyaklah mengucapkan kalimat istighfar, karena dengan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengangkat segala penyakit sekaligus segala dosa dan khilafnya. Yang ketiga, bila diuji akan dimudahkan. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, bila engkau berdoa sementara waktu begitu sempit, padahal di dalam dadamu dipenuhi oleh begitu banyak hajat kebutuhan, maka jadikan seluruh isi doamu berupa permohonan maaf kepada Allah. Karena bila Dia memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhi olehnya tanpa engkau memintanya. Dari kata tersebut, kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa memang Allah Maha Tahu segalanya. Dan tanpa kita mengucapkan segala yang kita pinta, atau kita ingin mengeluhkan segala masalah dan ujian yang kita terima, saat kita tak mampu mengucapkan semua, maka sungguh Allah tak akan pernah kehilangan satu kendali pun atas diri hambanya. Dia tetap dan akan memudahkan ujian atau masalah kita, menggantinya dengan kelapangan. Yang keempat, saat kalut bingung akan diberi petunjuk. Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Az-Zikiti Habibullah pernah ditanya oleh seorang, wahai Syekh, dengan amalan apa Anda menasihati saya dalam menyongsong datangnya musim ketaatan? Kemudian Syekh menjawab, sebaik-baik amalan yang dapat dilakukan dalam menyongsong musim ketaatan adalah memperbanyak istighfar, sebab dosa akan menghalangi seorang dari taufik Allah untuk melaksanakan ketaatan. Nah, dari kisah di atas bisa kita ambil sebuah pelajaran berharga, bahwa Allah akan mengangkat segala kekakuan, kekalautan atau kebingungan yang dihadapkan kita akibat banyaknya dosa yang kita timbun, dan menggantinya dengan sebuah petunjuk berupa kekuatan iman kepadanya ketika kita selalu memohon ampun kepadanya. Yang kelima, bila kalau akan ditenangkan. Hati yang kalau adalah hati yang mengalami keresahan tak wajar yang diakibatkan oleh menumpukkan dosa dan maksiat dalam diri kita, serta adanya kerenggangan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat hal tersebut membelenggu diri kita, maka perbanyaklah mengucap kalimat istighfar, karena dengan memohon ampun selalu kepada Allah, maka Allah akan mengangkat dosa-dosa kita dan membuat hati kita menjadi lapang serta tenang karena kembali pada kesucian. Itulah 5 manfaat luar biasa yang akan kita dapatkan dengan selalu memperbanyak mengucapkan kalimat istighfar dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah ada sebuah kisah inspiratif dari seorang penjual tempe. Setiap hari dan dalam kondisi apapun, dia selalu mengucapkan kalimat istighfar dengan ikhlas, sehingga hatinya menjadi tenang dan memperbanyak dan mempercayakan semua rezeki dan kehidupan pada Allah semata. Dan memang Allah Maha Kuasa, usahanya perlahan-lahan sukses dan telah mampu menghidupkan banyak anak yatim piatu. Semoga kita bisa membuat kisah inspiratif kita dengan amalan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Afrul kalam, taifud bisa bil haq, stabil khairat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.